Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon, program studi D4 Teknik Informatika tahun 2024 semester 2. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu dengan judul website e-commerce penjualan gadget Texon, yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Dan sebelum kita menjelaskan proyek kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya, Farel Ivan Artniwele dengan NIM 13241444003, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jarang Kusai Godoy dengan NIM 13241444022. Teman saya. Dan saya Gabriel Matairu dengan NIM 134144006. Teman saya. Dan saya Peter Hatu dengan NIM 13214144025. Oke, demikian perkenalkan diri kami. Untuk itu kami akan menjelaskan proyek kami. Halo semua, di bagian ini saya akan menjelaskan halaman utama dari website toko gadget, yaitu file index. Fungsi utama indeks, halaman indeks, PHP, halaman indeks PHP. Berperan sebagai beranda utama website. Di sini, pengguna pertama kali mendarat ketika membuka situs dari halaman ini. Dari halaman ini, mereka bisa melihat semua produk yang tersedia, mencari produk berdasarkan nama. Dan juga menyaring produk berdasarkan merek tertentu seperti Samsung, Oppo, iPhone. Struktur umum indeks PHP bagian HTML mengatur struktur halaman seperti judul, tampilan, navigasi, form pencarian, dan daftar produk. Bagian PHP inilah inti logika dari halaman. Menghubungkan ke database lewat file koneksi PHP. Mengambil data produk dari database, menyaring data jika pengguna mencari atau memilih merek, menghitung dan menampilkan pagination. Nah, ini pagination. Fitur yang ditangani indeks PHP, pencarian produk. Pengguna bisa mencari produk berdasarkan kata kunci tertentu. Jika pengguna mencari Oppo, maka hasilnya akan muncul Oppo. Sebaliknya juga jika mencari iPhone. Pagination ini otomatis produk dibagi ke dalam beberapa halaman agar tampilan tetap rapi dan tidak berat. Link ke halaman detail. Setiap produk memiliki tautan menuju halaman detail yang akan menampilkan informasi lengkap. Contohnya seperti begini. Informasi lengkap tentang keterangan atau spesifikasi produk yang kita jual. Kesimpulan tentang indeks PHP. Jadi indeks PHP adalah halaman inti yang mengatur tampilan produk sekaligus mengelola interaksi penggunaan dasar seperti pencarian, filter, dan navigasi halaman. Halaman ini adalah kombinasi dari HTML dan CSS untuk tampilan dan
layout. PHP untuk logika, aplikasi, dan integrasi database. MySQL sebagai sumber data produk. Demikian penjelasan tentang halaman indeks PHP dari website toko gadget. Halaman ini menjadi fondasi utama dalam sistem toko online dan akan terus dikembangkan seiring penambahan fitur lanjutan. Halo semuanya, di bagian ini saya akan menjelaskan fitur admin dalam website toko gadget. Fitur ini merupakan bagian backend yang hanya bisa diakses oleh admin melalui sistem login dan berfungsi untuk mengelola data produk secara penuh. Fungsi umum halaman admin. Fitur admin dirancang agar pemilik toko atau pengelola dapat menambahkan produk baru, mengedit produk yang sudah ada, menghapus produk yang tidak lagi dijual, dan melihat seluruh daftar produk yang tampil di halaman utama. Halaman-halaman ini bersifat dinamis dan terhubung langsung ke database, sehingga semua perubahan langsung tercermin di bagian depan website. Kemudian kita masuk ke sistem akses. Sistem akses hanya untuk admin. Setiap halaman admin diawali dengan pengecekan sesi login. Jika pengguna belum login sebagai admin, maka sistem akan otomatis mengalihkan ke halaman login. Ini adalah bagian penting dalam menjaga keamanan data toko. Kemudian setelah login, kita masuk ke menu dashboard. Ini adalah halaman utama admin. Fungsinya adalah menampilkan seluruh produk yang ada dalam database dalam bentuk tabel. Fitur penting adalah melihat semua produk yang sudah ada dengan gambar, nama, harga, dan keterangan. Akses cepat untuk tombol edit dan hapus, navigasi ke halaman tambah produk, tombol logout untuk keluar dari sesi admin. Kemudian kita masuk ke menu tambah produk. Halaman ini untuk menambahkan produk baru ke database. Forum input terdiri dari nama produk, harga, keterangan, dan gambar. Setelah dimasukkan semuanya ini, kemudian klik simpan, maka data akan langsung dikirim ke database. Admin langsung diarahkan kembali ke dashboard. Halaman ini juga menangani upload file, jadi admin bisa langsung menampilkan gambar produk saat menambahkan barang. Kemudian fitur edit. Halaman edit ini berfungsi untuk memperbarui produk yang sudah ada. Langkah-langkahnya itu, produk diambil berdasarkan ID dari URL, data lama dimunculkan di dalam form, admin bisa mengganti nama, keterangan, gambar. Setelah diperbarui, data akan diupdate ke database dan admin kembali ke dashboard. Kemudian kita lanjut ke fitur hapus. Fitur hapus data produk dari tabel keranjang terlebih dahulu jika ada, untuk mencegah konflik data, baru kemudian menghapus data dari tabel produk. Ini menjaga integritas database agar tidak ada data menggantung di keranjang. Setelah berhasil, admin diarahkan kembali ke dashboard. Kemudian bahasa pemrograman dan teknologi yang kami gunakan adalah teknologi fungsi PHP logika, aplikasi admin, dan manipulasi database. MySQL menyimpan data produk dan keranjang. HTML adalah struktur halaman form dan tabel admin. CSS menampilkan tombol layout form dan tabel. Session menjaga agar hanya admin dan yang sudah login bisa mengakses halaman ini. Kemudian kesimpulannya, fitur admin ini adalah inti dari sistem manajemen produk di website toko gadget. Dengan fitur ini, admin dapat menambah produk dengan mudah, mengelola dan memperbarui data dengan cepat, menjaga data tetap bersih dan aman. Hal ini menunjukkan kepentingan pemisahan antara front-end untuk pelanggan dan back-end untuk admin, agar toko online berjalan lancar dan profesional.
Jadi demikian penjelasan mengenai fitur admin dalam sistem toko gadget. Fitur ini bisa terus dikembangkan misalnya dengan menambahkan validasi input, statistik penjualan, atau sistem kategori. Halo semuanya, sekarang kita akan membahas fitur penting dalam website toko gadget, yaitu halaman keranjang belanja yang ada di file keranjang PHP. 1. Fungsi utama keranjang. Keranjang belanja berfungsi sebagai tempat sementara bagi pelanggan untuk menyimpan produk yang ingin mereka beli. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat kembali produk yang sudah dipilih, mengatur jumlah pembelian, menghapus produk dari keranjang, memilih produk mana saja yang ingin di check out. Dengan adanya keranjang, pengalaman belanja pengguna menjadi lebih fleksibel dan nyaman. 2. Mekanisme keranjang dengan session. Sistem ini menggunakan database untuk menyimpan isi keranjang, melainkan menggunakan PHP session. Setiap kali pengguna menambahkan produk dari halaman detail, data produk akan disimpan ke dalam session keranjang. Disimpan dalam format pasangan, yaitu ID produk, sama dengan jumlah. Data ini tetap tersimpan selama sisi pengguna belum dihapus atau browser yang ditutup. Fitur dinamis pada tabel keranjang. Setiap produk dalam keranjang ditampilkan dalam bentuk tabel HTML dengan beberapa kolom penting, checkbox, untuk memiliki produk yang ingin di check out, gambar produk, nama dan harga, jumlah yang dipilih, total harga per produk, tombol hapus untuk menghapus produk dari keranjang. Di bagian bawah, sistem juga menghitung dan menampilkan total semua produk dan menampilkan tombol checkout untuk melanjutkan proses pembelian. 4. Pilih produk yang untuk checkout. Salah satu fitur cerdas di halaman ini adalah pengguna tidak harus checkout semua produk. Mereka bisa centang produk tertentu yang ingin dibeli. Tersedia checkbox pilih semua di bagian atas. Validasi checkbox juga dilakukan melalui JavaScript untuk memastikan setidaknya satu produk dicentang sebelum checkout. Semua ini diberikan fleksibel seperti toko online profesional. 5. Fitur hapus produk. Di setiap baris produk terdapat link hapus. Jika pengguna mengklik link ini, produk akan langsung dihapus dari session keranjang. Sistem penggunaan URL parameter hapus sama dengan ID produk. Untuk menjalankan perintah ini secara cepat dan efisien. 6. Checkout yang terintegrasi. Formulir ini di halaman ini mengarah ke file checkout PHP. Produk yang dicentang akan dikirim menggunakan metode POS untuk diproses lebih lanjut, seperti menghitung ulang harga, menyimpan transaksi, menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Hal ini menunjukkan bagaimana data keranjang menjadi jembatan antara pemilihan produk dan proses transaksi. 7. Teknologi yang digunakan. Teknologi fungsi PHP session menyimpan data keranjang tanpa login. MySQL mengambil data detail produk dari database. HTML, CSS/MN menampilkan tabel, tombol dan layout. JavaScript memvalidasi dan menangani aksi checkbox. 8. Kesimpulan. Halaman keranjang PHP adalah komponen vital dan sistem toko online dengan fitur-fitur seperti penyimpanan data, dynamic penalization, seleksi produk untuk checkout, tampilan tabel yang rapi, interaksi hapus dan pilih semua. Pengguna diberikan kendali penuh atas yang ingin mereka beli, seperti halnya e-commerce modern pada umumnya. Penutup. Demikian penjelasan mengenai fitur keranjang belanja. Fitur ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan update jumlah langsung dari halaman ini, notifikasi stok, atau integrasi login agar keranjang tersifat permanen. Nah teman-teman, kemudian yang berikutnya pada form checkout. Nah di bagian paling atas
ada session start dan include koneksi ke PHP. Nah, di bagian ini session start untuk mengaktifkan session agar bisa akses ke session atau keranjang. Dan untuk include menghubungkan ke database. Kemudian untuk mengecek apakah pengguna telah memilih produk untuk checkout dari halaman keranjang. Dan jika tidak, akan muncul pesan dan proses dihentikan. Dan jika ya, produk yang dipilih disimpan dalam session. Kemudian untuk bagian HTML-nya. Untuk bagian HTML, form dikirim ke proses checkout PHP. Dan juga terdapat validasi JavaScript. Dan pengguna diminta untuk mengisi data pemilih. Kemudian masuk ke proses checkout PHP. Untuk form proses checkout, ini di bagian awal PHP-nya itu adalah session start dan include koneksi seperti di form checkout. Nah, di sini ada tangkap data pembeli dari form dan juga simpan ke tabel pembeli, yaitu data pembeli disimpan, lalu ID pembeli akan digunakan untuk referensi di label transaksi. Kemudian simpan produk ke transaksi. Di bagian ini untuk setiap produk yang dipilih, akan mengambil jumlah dari session keranjang, ambil harga produk dari database, hitung total harga kali jumlah, simpan transaksi ke database, dan hapus dari session keranjang. Kemudian, bersihkan session dan redirect. Di bagian ini, akan membersihkan session produk yang sudah di checkout. Kemudian diarahkan pengguna ke halaman sukses. Kemudian checkout sukses PHP. Di form checkout sukses, ini menampilkan halaman bahwa pesanan berhasil dan memberikan nomor virtual akun simulasi. Nah, sini kita akan memberikan contoh. Masukkan nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita mengirim pesanan. Nah, di bagian ini akan menghasilkan VA acak seperti nomor virtual di bawah ini. Nah, kemudian untuk tampilan HTML. Untuk tampilan HTML ini, tampilannya bersih, sederhana, dan fokus pada pesan sukses, nomor virtual akun acak, dan catatan bahwa ini simulasi. Dan kemudian tombol kembali ke homepage. Nah, CSS halaman ini menggunakan text align, center, background putih, dan bayangan lembut. Kemudian nomor virtual akun dibuat besar dan mencolok agar mudah dilihat. Dan kemudian tombol button dengan efek hover hijau tua. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian JavaScript yang digunakan untuk menangani validasi dan interaksi penggunaan khususnya pada halaman checkout dan keranjang belanja di website Toko Gadget. JavaScript digunakan untuk meningkatkan interaktivitas dan keamanan input sehingga pengguna bisa berbelanja dengan lancar dan data yang dikirim ke server tetap valid. Validasi pemulih checkout PHP. Fungsi yang pertama adalah validate checkout. Tujuan adalah untuk memastikan data pembeli diisi dengan benar sebelum form dikirim ke server. Cara kerjanya, sistem akan mengambil nilai dari input nama, nomor HP, dan alamat. Jika salah satu kosong, sistem akan menampilkan array. Nama, nomor HP, alamat wajib diisi. Mencegah form dikirim return false. Dengan begitu, admin tidak menerima data kosong dan pengalaman pengguna tetap terarah. Jadi begini contohnya. Nah, masukkan nama, kemudian alamat, pokok, dikirim. Maka tidak akan terkirim karena nomor HP-nya kosong. Kalau jika nomor HP-nya diisi, maka otomatis pesannya akan berhasil. Kemudian fungsi centang semua box di caranya PHP. Fungsi semua
source digunakan untuk mempermudah pengguna mencentang semua produk sekaligus saat ingin checkout. Terakhirnya, sistem mengambil semua elemen checkbox dengan nama checkout pilihan. Lalu akan mencentang semuanya sesuai status checkbox utama. Pilih semua. Ini mempercepat pengguna memilih banyak item tanpa lihat satu. Ya, seperti ya begini. Dipilih semuanya. Kemudian validasi minimal satu produk. Dipilih saat checkout. Fungsi validate card checkout digunakan untuk memastikan setidaknya satu produk dipilih sebelum form checkout dikirim. Cara kerjanya, sistem memeriksa berapa banyak checkbox produk yang dicentang. Jika ada yang dicentang, akan muncul ada tindakan pilih setidaknya satu produk untuk checkout. Form tidak akan dikirim jika valid. Form lanjut dikirim ke checkout PHP. Fungsi ini mencegah kesalahan di mana pengguna menekan tombol checkout tanpa memilih produk apapun. Nah, contohnya ya seperti begini. Silakan pilih setidaknya satu produk untuk checkout. Ya, fungsi JavaScript halaman tujuan, validate checkout PHP, jika form kosong dikirim ke admin. Progres semua, keranjang PHP mencentang semua item keranjang sekaligus validate create checkout. Keranjang PHP jika checkout tanpa item yang dipilih. Semua fungsi ini terhubung ke database langsung, tapi sangat penting sebagai lapisan validasi awal di sisi klien sebelum data diteruskan ke server. Jadi file script.js pada website Toko Gadget berperan penting untuk validasi form input, interaksi pengguna yang lebih praktis, mengurangi kesalahan saat interaksi. Dengan fitur JavaScript ini, website menjadi lebih ramah pengguna dan aman dari kesalahan input. Itulah penjelasan tentang fitur-fitur JavaScript yang digunakan dalam proses checkout dan keranjang. Fungsi-fungsi ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya menambahkan validasi format nomor HP, animasi feedback saat centang item, atau perhitungan total dinamis tanpa error. Terima kasih. Nah, teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu penjelasan struktur dan fungsi utama dari file CSS. Nah, yang pertama ada margin, padding, dan box sizing. Untuk reset dan dasar umum, itu yang pertama mereset margin dan padding semua elemen agar konsisten di semua browser, dan box sizing border box untuk memastikan padding dan border tidak menambah ukuran elemen. Kemudian style dasar untuk semua halaman kecuali login, yaitu ada body dan font family, background color, dan padding margin. Yaitu untuk mengatur font default untuk seluruh website, kemudian warna latar belakang abu terang, dan warna teks abu tua. Pada halaman ini, halaman login admin. Nah, kemudian halaman login. Halaman login ini yang pertama ada body login page, yaitu untuk menggunakan flagbox untuk meninggalkan form login secara vertikal dan horizontal. Kemudian login container adalah kotak form login dengan desain modern, yang padding, radius, dan shadow. Kemudian input dan tombol dibuat full white dan rapi. Nah, kemudian halaman utama atau indeks toko. Di sini ada navigasi nav A, form, dan filter merek. Nah, yaitu untuk navigasi atau link kategori atau merek di tengah. Kemudian filter merek dibuat clickable dan input pencarian dibuat user friendly. Untuk produk, yaitu ada produk kontainer dan produk cart. Nah, jadi produk ini ditampilkan dalam kotak kartu menggunakan flagbox, dan hover animasinya memperbesar kartu produk sedikit. Kemudian elemen produknya yaitu ada gambar, nama, harga, deskripsi, dan tombol beli. Untuk responsifnya ini menggunakan media max white. Media max white. Nah, jadi di sini teman-teman.
Untuk responsifnya dan untuk navigasi, pencarian, dan produk berada di dalam box. Kemudian filter mereknya dan navigasi berada di tengah. Input pencarian juga, dan untuk elemen produk ada gambar, nama, harga, deskripsi, dan tombol beli. Kemudian dashboard admin. Untuk dashboard admin yaitu desain dashboard admin bersih dan profesional. Kemudian tombol admin memiliki warna berbeda sesuai fungsi, yaitu biru, merah, biru untuk edit, merah untuk hapus, dan hijau untuk tambah. Sini teman-teman. Admin, kita login. Nah, di sini teman-teman, dashboard admin. Kemudian tabel produknya itu tabel rapi dengan border, warna baris bergantian, dan tampilan gambar kecil. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk kesimpulannya yaitu kelebihan dari CSS ini, yang pertama modular dan text struktur, yaitu dipisahkan berdasarkan halaman dan fungsi. Kemudian responsif. Responsif ini menyesuaikan di HP dan desktop. Dan interaktif, yaitu ada efek hover pada tombol dan kartu. Kemudian desainnya profesional, yaitu warna, padding, dan shadow elegan. Dan yang terakhir, siap pakai untuk aplikasi toko online atau front-end login user admin. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Umur ikan selesai. See you.